inovasi bebek natik pertama di Indonesia. Honda merupakan produsen sepeda motor terbesar di dunia sejak 1959 dengan memproduksi lebih dari 14 juta unit tiap tahunnya. Jadi nggak heran kalau Honda menjadi pabrik motor paling dominan termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri produksi Honda sebanyak 5,8 juta unit per tahunnya. Pabrikan sepeda motor asal Jepang ini dikenal berkat inovasinya yang tak pernah habis. Bahkan Honda selalu dijuluki sebagai pionir karena produknya sering dijadikan rujukan oleh produsen lain. Meski begitu, bukan berarti semua produk mereka laris manis. Ada juga loh produk Honda yang gagal di pasaran Indonesia. Penasaran apa saja? Gak usah lama-lama, berikut ini 7 produk gagal Honda di Indonesia. Honda Karisma. Produk gagal Honda yang pertama adalah Honda Karisma. Produk yang rilis di tahun 2000-an ini didesain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang efisien dan diharapkan mampu menggantikan Honda Legenda yang laris manis kala itu. Namun sayangnya Honda Karisma justru dianggap memiliki desain yang bongsor, khususnya bagian ekor motor yang dinilai terlalu lebar dan juga besar. Padahal nih guys, di awal kemunculannya di pasaran, produk Honda 1 ini menyajikan inovasi yang cukup menarik di kelasnya. Di mana motor ini sudah dilengkapi dengan indikator bensin non-jarum alias digital. Meski begitu, hal tersebut tampaknya kurang diserap dengan baik di pasaran. Sehingga Karisma hanya dirilis dengan 2 versi di Indonesia, yaitu Karisma dan Karisma X. Itu pun kedua motor tersebut nggak laku. Honda CS1. Produk Honda yang gagal berikutnya adalah Honda CS1 atau singkatan dari City Sport One. Kalau dilihat-lihat dari segi tampilan nih, motor ini menggabungkan desain motor bebek dan motor sport. Hal tersebut pun membuat banyak kalangan menganggap kalau desainnya yang nggak jelas. Motor bebek bukan, motor sport juga bukan. Kalau disebut motor bebek sport juga kurang pas kan? Mimin aja sampai bingung loh. Desain kepala bagian depan sejatinya mengadopsi desain CBR yang punya tampilan ala MotoGP dan menggunakan stang khas motor bebek. Nah, untuk bagian pelek, Honda CS1 mendesain dengan gaya sporty, serta bagian belakang yang terlihat menarik. Di bagian tengah terdapat desain yang mirip tangki. Namun sejatinya itu bukan tangki ya guys, melainkan desain yang ingin menyerupai tampilan motor sport. Mungkin karena beberapa kejanggalan pada desain Honda CS1 membuat motor ini kurang laku di pasaran dan berhenti produksi di tahun 2013. Wah, rugi dong. Honda Absolute Revo AT. Selain Honda CS1 yang punya desain aneh, Honda juga punya produk aneh lainnya, yaitu Honda Absolute Revo AT. Sejak awal diluncurkan di Indonesia, Honda 1 ini memang kurang terdengar. Peminatnya pun tak terlalu banyak. Padahal nih secara fisik, motor Honda Absolute Revo ini cukup futuristik, dengan penggunaan warna silver dan pelek casual. Bahkan di jalan perkotaan sekalipun jarang ditemui. Nah, untuk desainnya, Honda Absolute Revo AT ini didesain dengan bentuk 90% motor bebek dan menggunakan mesin matic. Bodi bebek, mesin matic. Kalau ini bisa dibilang over kreatif ya guys. Pabrikan Honda mungkin menganggap motor ini mampu mengakomodir kebutuhan konsumen yang mendambakan motor bebek tapi dengan transmisi otomatis. Seiring berjalannya waktu, penjualan motor ini terus merosot tajam. Hingga di tahun 2013, sang kuda besi ini harus disuntik mati lantaran kurangnya peminat. Gak hanya di Indonesia, di Thailand pun motor bebek atau Wave ini tak mampu memenuhi selera pasar di Thailand. Ternyata selera Indonesia dan Thailand lumayan mirip ya. Honda Kirana. Eksistensi Honda Kirana di industri roda 2 tanah air hanya bertahan selama 2 tahun. Yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2002 dan disuntik mati pada akhir 2004 oleh Astra Honda Motor. Alasan kuat mengapa motor ini kurang laris lantaran memiliki desain yang diadopsi dari model Astrea Grand yang dianggap kuno. Di sisi lain, ketersediaan spare part yang sulit menjadi salah satu alasan motor ini kurang diminati. Nah, untuk mesin, motor ini memiliki mesin 4 stroke, single cylinder, air-cooled, yang mampu menghasilkan tenaga 6,7 kW pada putaran 7.500 RPM.
Meski memiliki mesin yang besar, Honda Kirana masih dibekali dengan rem yang masih tromol, yang menambah nilai minus untuk motor bebek satu ini. Banyak juga yang menyebut jika Honda Kirana ini hanya sebagai kelinci percobaan, dikarenakan pada saat itu penjualan Supra X110 menjadi motor yang sangat laku. Sehingga Honda merilis motor dengan kapasitas mesin 125 cc melalui Honda Kirana. Honda Supra Double X. Bicara mengenai Honda Supra, memang gak ada habisnya. Mengingat motor bebek ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 1997 yang dikenal dengan nama Astrea Supra. Produk ini memiliki beberapa tipe dan salah satunya masuk dalam daftar produk gagal Honda. Motor itu adalah Supra Double X yang dirilis di tahun 2002 lalu dan menjadi terobosan Honda di segmen move low end. Motor bebek ini juga dibekali dengan kopling manual layaknya sebuah motor sport. Namun sayangnya konsumen Indonesia menganggap inovasi motor bebek menggunakan kopling manual dianggap aneh. Untuk mesinnya sendiri, Honda Supra Double X memiliki kapasitas mesin 100 cc, silinder tunggal, bar pendingin udara, 2 katup, dan SOHC. Meski begitu, penjualan Honda Supra Double X tetap tak laku di pasaran. Sampai akhirnya Supra Double X hanya bertahan 2 tahun saja sebelum disuntik mati. Honda Supra V. Memiliki nasib yang sama dengan Supra Double X, Honda Supra V juga menjadi bagian dalam produk gagal Honda di Indonesia. Kedua motor bebek ini juga sama-sama menggunakan kopling manual. Bedanya, Supra V masih menggunakan rem model tromol di bagian depan maupun belakang. Sejak awal diluncurkan, Supra V tak pernah menunjukkan tanda-tanda akan diminati konsumen, penjualannya pun terbilang redup. Untuk mesinnya sendiri, Supra V dipersenjatai dengan mesin tipe 4 stroke, SOHC, silinder tunggal, yang memiliki kapasitas 97,1 cc, dan menghasilkan tenaga sebesar 7,3 PS pada putaran 8.000 RPM. Namun sayangnya produk Supra 1 ini lagi-lagi gagal di pasaran. Alhasil, AHM memutuskan untuk menghentikan penjualannya bersamaan dengan Supra Double X. Honda Blade 110. Produk gagal Honda yang terakhir adalah Honda Blade 110. Motor yang dirilis pada tahun 2008 dan sempat di facelift ini mendapat respon yang kurang positif di Indonesia. Sejatinya, Honda Blade memiliki desain yang menarik dan sporty. Bahkan bisa dibilang Honda Blade punya desain yang paling segar pada zamannya. Meski begitu, hal tersebut tak membuat motor ini laku di pasaran. Masyarakat kala itu masih sedikit canggung dengan desain yang disajikan. Meski sebenarnya penjualan Honda Blade generasi pertama dan kedua tidak terlalu buruk, Honda Blade 110 ini juga kalah saing dengan Yamaha Jupiter Z115 di tahun 2011. Alhasil, Honda pun memutuskan untuk mengganti desain. Setelah berstatus all new, motor ini pun masih kurang diminati oleh konsumen. Orang Indonesia memang susah ya menerima perubahan. Nah, dari ulasan tadi, motor mana nih yang masih terparkir rapi di rumah kalian? Komen di bawah ya. Thank you, Blade Lovers!